Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Biar kita semangat belajarnya, kita berdiri dulu yuk. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Biar makin semangat, kita tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. Oke, kita duduk lagi. Duduk di lem. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai, ada yang tahu apa? Ya, sholat apa? Sholat Berjamaah. Sholat berjamaah. Salat. Nah, ada yang tahu sholat berjamaah? Ada yang tahu sholat berjamaah itu apa? Tahu. Apa? Coba. Jadi, sholat berjamaah itu berasal dari bahasa Arab, yaitu jemaah, yang artinya berkumpul atau banyak. Nah, sholat berjamaah merupakan sholat yang dilakukan secara bersama-sama. Nah, yang di dalamnya itu terdiri atas makmum dan imam dulu, yaitu imam dan makmum. Ada yang tahu nggak sih di antara banyak anak-anak ini nih, hukum dari sholat berjamaah itu apa? Sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu adalah sunnah yang dianjurkan. Kenapa dianjurkan? Karena pada masa Nabi Muhammad masih hidup, beliau itu melakukan sholat wajib itu dengan berjamaah setiap harinya tuh. Nah, ada nggak sih perbedaan sholat berjamaah dengan sholat munfarid? Munfarid tahu nggak kalian apa? Nah, sendiri benar. Perbedaannya itu ada antara sholat berjamaah sama sholat munfarid. Kalau sholat berjamaah itu pahalanya lebih besar 27 derajat, bayangin. 27 derajat nih sholat jamaah. Kalau kita sholat sendiri nih, sholat munfarid, cuma dapat pahala 1. So, kalian lebih memilih sholat apa? Sholat berjamaah atau sholat sendiri? Berjamaah. Karena udah kelihatan kan, soalnya pahalanya lebih besar daripada sholat munfarid sendiri. Ya. Kemudian ada juga semuanya boleh nggak sih? Ya, sholat jamaah mau laki-laki atau perempuan di masjid gitu kan? Nah, ada perbedaannya juga antara laki-laki sama perempuan. Kalau laki-laki itu dianjurkan dan lebih utama itu sholat berjamaahnya itu di masjid. Nah, bagi laki-laki nih yang di belakang nih, lebih utama itu sholat berjamaahnya di masjid. Nah, kalau perempuan nih, buat perempuan-perempuan, lebih utamanya sholatnya itu di rumah. Di rumah. Perbedaannya di situ. Tapi kalau misalkan kalian mau pada sholatnya di masjid, di musola, boleh, nggak ada larangan gitu kan. Tapi lebih utamanya di rumah. Sholat fardu itu kan ada 5 waktu ya? Apa aja sih? Coba sebutkan. Yang pertama, Subuh. Dua. Asar. Maghrib. Isya. Ada yang hafal nggak niat dari sholat duhur? Coba, ini ya, bareng-bareng hafalkan semuanya. Dari subuh. Duhur, sholat duhur aja, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ala ma'muman lillahi ta'ala. Kemudian kita masuk ke pembahasan poin pertama, yaitu syarat imam dan makmum. Syaratnya ya. Syaratnya nih. Syarat-syaratnya imam dan makmum. Ada yang tahu nggak sih imam itu apa? Yang memimpin. Nah, bisa memimpin. Jadi imam itu merupakan seseorang yang diangkat untuk melakukan sholat berjamaah, yang memimpinnya imam.
Adapun syarat-syarat dari seorang imam itu, yang pertama, jika imamnya laki-laki, maka makmum boleh laki-laki ataupun perempuan. Nah, jadi kalau misalkan si Rega nih yang jadi imam, nah si Rega jadi imam, makmumnya tuh boleh, mau si Jafar kan laki-laki, boleh juga si Zahra, jadi laki-laki perempuan boleh, soalnya imamnya laki-laki. Tapi kalau misalkan yang imamnya itu Zahra, kan Zahra perempuan, nah Rega ini nggak bisa jadi makmum, soalnya imamnya perempuan. Jadi kalau imam perempuan, makmumnya harus perempuan. Terus yang kedua, imam harus memiliki kemampuan membaca Al-Quran yang baik. Jadi kalau jadi imam itu harus agamanya itu baik, tentang pelajaran agamanya, ilmunya tinggi gitu ya, baik. Nah, jangan sampai yang jadi imam itu bacaannya nggak bener, maksudnya belum fasih gitu ya, tapi jadi imam, sedangkan yang makmumnya ada yang lebih baik tidak dijadikan imam. Jangan sampai gitu, harusnya lebih baik yang didulukan untuk menjadi imam. Terus yang ketiga, imam harus mengerti ketentuan hukum, kemampuan hukum dan seluk-beluk mengenai sholat, yaitu dia itu memahami semua syarat, rukun gitu ya, dan sunah-sunah dalam sholat tersebut. Terus yang keempat, imam bukanlah orang yang dibenci para makmum. Jadi jangan sampai kita nunjuk imam itu yang kita itu benci, nggak boleh. Nanti ada yang ada kan kitanya pas sholat ngegerutu, tahu nggak? Dia gitu, apa sih jadinya sholatnya nggak masuk kan? Jadi nggak suka sama orangnya, jadi kita sholatnya buka gitu. Jadi nanti malah sholatnya nggak benar. Terus yang keenam, imam tidak sedang menjadi makmum dan imam lainnya. Jadi misalkan si Jafar nih, Jafar jadi imam, ya kan? Terus ada yang ngikutin nih, jadi makmumnya kan, ikut. Nah, jangan sampai si Jafar ini lagi ngikut sama imam lain. Jadi emang bener-bener harus si Jafar itu yang jadi imamnya, nggak boleh jadi makmum terus tiba-tiba ada yang ikut lagi. Jadinya nanti berturut-turut imamnya ada dua, nggak boleh ya. Terus iya, jangan dilakuin lagi, kan sekarang udah tahu nih. Terus yang keenam yaitu imam mengetahui keberadaan makmum dan berdiri paling depan. Nah, kalau imam adanya di depan kan, jadi imam juga tahu kalau di belakangnya itu ada makmum-makmumnya gitu. Sama juga makmum-makmumnya itu tahu kalau di depannya itu ada imamnya, bisa dilihat gitu. Terus yang ke-8, yang ke-7, imam merapikan dan meluruskan shaf. Nah, biasanya kalian kan suka sholat di musola kan? Iya. Nah, biasanya kalau imam sebelum sholat pada dulu kan ke makmumnya nih, mari rapatkan shafnya gitu. Ya enggak, kalau pada ganda gitu. Nah, ya itu tuh karena disunahkan kalau misalkan sebelum sholat si imamnya tuh pada dulu ke belakang, suruh ngerapihin shafnya. Kalau misalkan shafnya kosong, nanti diisi sama setan. Itu. Terus yang ke-8, imam berniat menjadi imam. Maksudnya gimana? Imamnya itu kan kalau misalkan niat sholat kan ada tuh imaman sama makmuman kan, yang kalian tadi baca kan jadi makmum. Nah, beliaunya itu, si imamnya itu harus niatnya tuh menjadi imam juga, jangan dia jadi imam tapi niatnya jadi makmum, nanti sholatnya nggak sah. Kalau imam gimana tulisnya? Imaman lillahi ta'ala. Imam lillahi. Terus yang ke-9, imam sanggup dan sehat dalam melaksanakan sholat. Jadi kalau misalkan imamnya lagi sakit gitu ya, tahu nggak sanggup buat sholat pimpinnya, ya jangan dijadikan imam, pilih yang lainnya aja gitu ya. Iya, yang bisa, yang sehat, beliau yang jadi imam. Kemudian yang poin kedua yaitu makmum. Makmum itu orang yang ada di belakang imam nih, ya kan? Kalau imam kan di depan, kalau makmum ada di belakang imam. Nah, terus syarat untuk makmum itu yang pertama, makmum berniat mengikuti imam. Jadi tadi tuh niatnya makmuman lillahi ta'ala. Jadi niatnya itu mengikuti imam kalau makmum ada di belakang. Terus yang kedua, makmum mengikuti segala gerakan imam dalam sholat. Jadi misalkan gerakan takbir ya kita ngikutin takbir gitu kan. Tapi dilakukannya itu nggak boleh bebarengan. Misalkan imamnya sholat Allah, kita bareng. Imamnya lagi ngomong Allahu Akbar, kita bareng angkat. Jangan, itu nggak boleh, kan namanya bebarengan. Harusnya itu kita lakuin benar-benar imamnya dulu udah takbir Allahu Akbar, baru kita ngikutin Allahu Akbar
itu sesudahnya imam, nggak boleh bebarengan, apalagi ngeduluin, nggak boleh, nanti nggak sah. Terus yang kedua, udah, yang ketiga makmum tidak boleh mendahului imam dan mengucapkan takbir kayak tadi tuh, ya kan, tidak boleh mengucapkan takbir terlebih dahulu. Yang keempat, makmum mengetahui gerakan imam dalam sholat dengan melihat secara langsung. Jadi kan kalau imam kan di depan kita, jadi kita tuh yang di belakang itu kelihatan imam ada di depan kita tuh gerakannya, terus kedengaran bacaannya gitu ya, terlihat oleh mata kita tuh. Terus yang keempat, makmum mengetahui gerakan imam dalam sholat. Nah, tadi juga sama. Terus nomor 5, makmum harus berada dalam satu tempat. Jadi harus dalam satu tempat. Misalkan imamnya ada di masjid atau musola, kitanya juga kan ada dalam masjid atau musola kan. Jangan sampai imamnya ada di masjid, kitanya ada di rumah. Kan jadinya nggak nyambung, jauh banget tuh. Nggak kedengeran juga, jadi sholatnya juga nggak sah. Terus yang ke-6, makmum tidak boleh berdiri di tempat yang lebih dari imam. Karena dari awal juga makmum itu adalah orang yang di belakang imam, jadi si makmum itu nggak boleh ada di sini nih, di depan. Nggak boleh, kan namanya makmum ada di belakang. Jadi harus di belakang, nggak boleh di depan imam. Terus yang selanjutnya itu jenis sholat makmum harus sama dengan sholat imam. Nah, misalkan si imamnya lagi sholat duhur, ya. Terus ada yang di belakangnya itu ngikutin, tapi niatnya malah sholat asar. Kan berarti nggak sejenis tuh sama sholat imamnya. Ini nggak boleh. Harus sama-sama imam sholat duhur, makmum juga sholat duhur. Nah, kemudian makmum tidak mengikuti imam yang batal sholatnya, karena jika imam batal, makmum harus bersikap mufarraqah. Kemudian berlanjut, poin selanjutnya yaitu sholat. Jadi ada yang tahu shaf itu apa? Shaf itu barisan yang barisan makmum di belakang imam nih. Biasanya kan misalkan itu ada sejarah-sejarah gitu kan, terus kita baris sini. Nah, itu dinamakan shaf barisan saat sholat. Nah, kemudian sholat berjamaah dimulai imam disunahkan untuk memerintahkan yang tadi tuh. Pas sebelum sholat, imam itu disunahkan untuk memberitahu makmumnya, ayo rapatkan barisannya. Dirapatin, jangan sampai ada yang kosong. Terus, adapun ketentuan pengaturan sholat berjamaah, yaitu jika makmum hanya seorang diri, dia berdiri di sebelah kanan imam agak belakang. Nih, misalkan imam nih cuma ada satu. Si Javan nih jadi imam. Javan jadi imam, terus ada satu lagi makmumnya nih satu. Nah, taruhnya di sini makmumnya di belakang sebelah kanan. Itu kalau satu-satu ya. Terus kalau jika makmum terdiri atas 2 orang laki-laki, dia berdiri di belakang imam. Nah, nambah nih orangnya. Yang tadinya makmumnya 1, jadinya 2. Jadi adanya di sini sebelah kanan dan sebelah kiri dari imam di belakangnya. Terus jika makmum terdiri atas laki-laki dan perempuan, sop perempuan berada di belakang sop laki-laki agar jauh jaraknya. Nah, tadi kan laki-laki nih sama-sama laki-laki. Nah, sekarang nambah, jadinya laki-laki sama perempuan makmumnya nih. Jadi di sini tadi imam, terus makmum laki-laki. Nah, di belakang lagi sini ini dijarak nih, dijarak ya. Biasanya kan ada tirai itu pembatas. Nah, dijarak baru di sini sop perempuan. Gitu. Terus yang terakhir, jika makmum terdiri atas laki-laki, perempuan, dan anak-anak, nah sopnya beda. Kalau tadi kan ini cuma laki-laki sama perempuan ya. Nah, ini sekarang ditambah. Ini imam, ya kan? Terus di sininya laki-laki dewasa kayak bapak-bapak gitu tuh, kakek gitu kan. Di sini. Terus di sininya ini anak laki-laki, anak-anak kecil nih, anak-anak kecil, di belakangnya bapak-bapak. Terus di belakangnya lagi anak-anak perempuan kayak kalian nih, di belakang sini. Terus di sininya itu para wanita dewasa kayak ibu-ibu, tete-tete adanya di belakang. Terus cara mengingatkan imam yang lupa. Pernah nggak sih pas sholat nih, terus imamnya lupa? Entah itu bacaannya atau gerakan atau rokaatnya, pernah nggak? Pernah kan?
Karena imam juga kan manusia kan. Manusia itu tidak luput dari salah dan lupa. Nah, kalau semisalkan imamnya itu lupa dalam bacaannya semisalkan imamnya itu lagi baca surat pendek nih, baca surat misalkan An-Nas. Nah, sedangkan pas ayatnya itu dia lupa, malah nyambungnya ke ayat Al-Falaq. Kan jadi makmum laki-lakinya itu mengingatkan. Nah, mengingatnya itu dengan cara membaca kalimat tasbih. Gimana kalimat tasbih? Subhanallah gitu. Jadi, nah habis bacaan subhanallah itu sambil bilang makmum laki-lakinya tuh kata apa? Ayat yang sebenarnya tuh apa? Ayat yang benernya apa? Terus kasih tahu. Tapi beda lagi kalau semisalkan imamnya itu lupa dengan gerakan atau rokaatnya. Kan ada tuh, pernah nggak sih kalian sholat tapi rokaatnya tuh semisalkan harusnya 2 kan duduk tuh, rokaat kedua duduk, tapi beliau berdiri. Kalau enggak rokaatnya kebanyakan gitu tuh. Nah, itu juga kita ngingetinnya. Kalau laki-laki diingetinnya dengan mengingatkannya sama membaca subhanallah. Kalau perempuan ingatnya itu dengan nih bertepuk tangan satu itu. Nah, kalau lagi sholat tuh masih tahu kalau salah dalam pelaksanaan sholatnya. Gini. Paham kan? Paham ke sini? Nah, terus selanjutnya cara mengganti imam yang batal. Jadi semisalkan imam nih, pernah nggak pas lagi sholat, ya sholat berjamaah, tiba-tiba imamnya kentut, pernah nggak? Pernah nggak? Jadi tuh ada ya orang yang menjadi imam terus tuh batal sholatnya tuh karena kentut kan, beruzur gitu. Nah, apakah sholatnya dibubarkan kalau imamnya batal? Tidak. Tidak, karena imam yang lagi sholat terus batal, ini tinggal minggir aja ke kanan, sini nih, ke sini. Nah, yang di belakangnya ini maju ke depan untuk menggantikan imam yang batal tersebut. Jadi sholatnya tidak bubar. Kemudian selanjutnya yaitu halangan sholat berjamaah. Kan sholat berjamaah itu kan tadi hukumnya apa aja? Sunnah muakkad, dianjurkan, tapi ada beberapa halangan untuk beliau itu tidak mengerjakan sholat juga nggak apa-apa gitu kan. Yang pertama itu karena keadaan hujan angin yang kencang atau lebat. Jadi semisalkan hujan angin nih, terus malam kan sholat, misalkan mau sholat maghrib, hujan angin gede mati lampu. Nah, iya nggak apa-apa kalau semisalkan kita sholat itu di rumah aja nggak apa-apa. Terus dalam keadaan sangat lapar. Jadi misalkan kalian nih baru pulang sekolah, ya lapar, kamu lapar nih, kalian lapar. Terus tuh mau sholat nih, mau sholat jamaah tapi lapar gitu kan. Nah, daripada nanti sholatnya nggak khusyuk, mendingan nggak apa-apa sok nggak sholat jamaah, kamu makan dulu daripada ngikut sholat jamaah tapi pikirannya kemakan. Paham nggak? Iya, jadi mendingan makan dulu baru sholat, nggak apa-apa nggak sholat jamaah juga. Terus sakit yang membuatnya sulit untuk sholat jamaah. Belum. Terus misalkan Terakhir besok. abis jatuh nih, Pegang. amit-amit ya, abis jatuh misalkan main sepeda jatuh, kakinya luka, jalannya susah, ya kan, untuk sholat di berjamaah di musolanya atau di masjidnya tuh nggak apa-apa, kalian sholat di rumah aja, sholat sendiri-sendiri. Terus merawat orang yang sakit, misalkan di rumah itu nggak ada siapa-siapa ya, terus kalian bersama ibu kalian di rumah, nah ibu kalian sakit, nggak bisa dong kita ninggalin ibu kita buat kita sholat jamaah ke masjid, ya kan, takutnya ada apa-apa atau orang ibu kitanya butuh sesuatu, kan minta tolongnya ke siapa kan. Jadi nggak apa-apa kita nggak sholat jamaah di masjid, di rumah aja, karena kan berhalangan merawat orang sakit, ibu kita yang sedang sakit. Terus menjaga orang yang sedang sekarat. Tahu sekarat? Nah, lagi sakaratul maut, mau meninggal tuh. Jadi pas lagi itu nggak mungkin kan kita ninggalin orang yang lagi sekarat, ya kan, buat bela-belain sholat jamaah. Nanti nggak tahu pas apa orang itu meninggal, ya nggak tahu kan kapan gitunya. Jadi kita nggak usah ninggalin orang yang lagi sekarat itu, nggak apa-apa, kita sholatin nanti aja di rumah. Terus perjalanan ke masjid tidak aman karena takut terancam jiwa dan harta. Paham nggak?
Jadi misalkan mau sholat nih kita ke masjid ya. Terus tuh sekiranya kita tuh rasanya jalan itu sepi nih, takut nanti ada begal. Ya kan, gak mungkin kita bela-belain untuk sholat jamaah, tapi nyawa kita terancam gitu kan. Nanti pas lagi jalan, deg-degan, aduh takut ada begal, kan gitu kan, takut. Jadi nggak apa-apa, sholatnya di rumah aja, nggak harus di masjid, jamaah nggak apa-apa. Terus yang terakhir itu tata cara melakukan sholat berjamaah. Yang tadi kalau makmum itu tidak boleh ada di depan imam. Terus yang kedua mengikuti imam dalam semua gerakan. Kayak tadi kalau misalkan imamnya ruku, kita ruku. Tapi ingat kita tidak boleh mendahulukan imam nggak boleh. Imamnya ruku, imamnya belum ruku kita ruku duluan, itu nggak boleh. Apalagi bebarengan juga nggak boleh bebarengan. Terus mengetahui perpindahan imam dengan cara melihat langsung. Jadi kita juga tahu di depan tuh imam kan lagi gerakan apa, kita tahu. Imam lagi baca apa, kita tahu gitu. Itu merupakan tata cara melakukan sholat berjamaah. Sampai sini paham? Paham. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.